teman-teman. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan biomonitoring. Bagi teman-teman yang belum tahu biomonitoring itu apa, biomonitoring yaitu pemantauan atau evaluasi suatu keadaan lingkungan dengan menggunakan indikator biologi. Nah, indikator biologi ini biasa disebut dengan bioindikator. Nah, bioindikator sendiri yaitu organisme atau komunitas dianggap peka terhadap perubahan-perubahan ekosistem sehingga dapat mengevaluasi keadaan suatu ekosistem. Nah, pada pagi hari ini kita menggunakan bioindikator lisen atau lemut kerak. Nah, lemut kerak ini merupakan organisme hasil dari simbiosis alga dan jamur yang memiliki bentuk khas, di mana tidak seperti lumut seperti biasa, tapi ada karakteristik khas dari bentuk lisen sendiri. Kenapa si lumut kerak ini dapat dikatakan sebagai bioindikator kualitas udara? Nah, karena si lumut kerak ini hidupnya itu sangat bergantung pada kelembapan atmosfer, terus hujan, kabut, dan pokoknya komponen udara yang lain, sehingga ketika lumut kerak ini menyerap si komponen-komponen udara yang mengandung air itu untuk kebutuhan hidupnya, dan si komponen udara ini mengandung polutan, maka dapat merusak jaringan pada lumut kerak ini. Parameter yang dapat diidentifikasi dari lumut kerak ini itu ada keanekaragaman, pertumbuhan, kesuburan, frekuensi, sama persentase penutupan si substrat yang dimana si lumut kerak ini tuh tinggal. Nah, contoh dari lumut kerak yang peka terhadap polutan di udara itu ada Ahnaptisia ciliaris, dimana dia itu peka terhadap SO2. Kemudian ada Calopleka yang peka terhadap bahan atau logam berat lain di udara, sama ada Umbilicaria. Penasaran kan gimana biomonitoring kualitas udara di tempat Krisna tinggal? Sebelumnya perlu diketahui tempat Krisna tinggal itu masih lestari, teman-teman. Bisa dilihat dari banyaknya vegetasi yang hidup di sini. Di tempat Krisna tinggal ini masih lestari, teman-teman. Ini jaraknya dari ujung sana sampai dengan ujung sana itu kira-kira 200 sampai 500 meter, teman-teman. Jadi masih banyak sekali vegetasi yang dapat hidup di lahan ini. Di belakang Krisna ini yang tadi Krisna ceritakan, teman-teman, kalau orang Jawa sih bilangnya barongan belakang rumah. Nah, bagi teman-teman yang penasaran Krisna ini tinggalnya di mana sih kok masih lestari sepertinya, Krisna ini tinggalnya di kota Surabaya, tepatnya Surabaya Selatan, Duku Ngempol, RT 2 RW 3, Kelurahan Balas Lumpri, Kecamatan Wiyung. Nah, di barongan atau hutan kecil belakang rumah ini yang luasnya kira-kira 200 sampai 500 meteran itu masih dapat menjumpai binatang-binatang yang teman-teman mungkin tidak bisa dilihat di kota, yaitu sejenis bunglon, burung-burung seperti seriti, pipit, gereja, perkutut, sebentar teman-teman, kayaknya ada burung perkutut yang sedang mencari makan di sekitar lapangan ini, teman-teman. Nah, ini jenis perkutut ini tuh masih lestari, teman-teman. Nah, itu ada burung bangau putih sepertinya. Terus di rumah Krisna itu juga beberapa kali sering dimasuki oleh beberapa jenis ular, dan tidak tanggung-tanggung ularnya itu ular kobra, teman-teman. Jadi walaupun emang bahaya, tapi Krisna sangat bangga karena rumah Krisna ini masih lestari lah. Daripada penasaran, mari ikuti Krisna buat cari lumut kerak ini, teman-teman. Semoga ketemu ya beberapa jenis lah, minimal 5 lah. Kalau lestari kan masih kualitasnya masih bagus, teman-teman. Kuy. Tunggu sebentar, teman-teman. Kayaknya Krisna menemukan salah satu jenis lumut kerak nih. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman jenis lumut kerak pertama yang kita jumpai, yaitu jenis Haematoma puniceum. Seperti ini, teman-teman, kalau di literatur gambarnya itu dominan hijau dengan jingga, dengan ada lubang-lubang yang dalam bentuk si hematoma ini. Krisna mau menyusur lagi sampai ujung sana, teman-teman. Mungkin ada lumut kerak yang bisa dijumpai kembali nih. Wah,
ternyata ada lagi teman-teman. Yuk mari ikuti Krisna. Krisna nemu lumut kerak lagi nih teman-teman. Kalau nggak salah untuk spesies yang jenis ini itu Basidia viridifaridosa. Sebentar teman-teman. Nah, Basidia viridifaridosa ini ciri utamanya yaitu dia itu warnanya gelap, hijau gelap, dan sama sekali tidak mencolok teman-teman. Bisa dilihat di sini kan teman-teman. Terus Krisna nemunya ini di batang pohon bambu. Wah, ada apa itu teman-teman? Wah, ada kupu-kupu teman-teman. Nah, ini salah satu bukti di daerah rumah Krisna itu masih lestari teman-teman. Nah. Wah, itu juga ada burung yang melintas. Wah, sebentar teman-teman, ini kayaknya di pohon mangga itu ada satu jenis lumut kerak lagi teman-teman, tapi ini ada dua jenis atau satu jenis aku nggak tahu, tapi kayaknya berbeda, tapi nggak tahu lagi kalau emang ini kena polutan. Kita identifikasi bareng-bareng ya teman-teman. Yuk. Pohon mangga ini teman-teman, Krisna menemukan Lecanora tisanopara teman-teman. Ada dua kondisi teman-teman, kondisi real dan kondisi yang tercemar polutan, di mana yang tercemar polutan ini jaringannya telah rusak oleh sebuah polutan yang Krisna bicarakan di awal video tadi teman-teman. Teman-teman, ini aku berhasil menemukan satu ekor bunglon. Kalau teman-teman bisa lihat itu dia naik teman-teman. Nah. Nih. Hai, salam lestari. Ini banyak banget bunglon di daerah sini. Biar aku ganggu untuk dia keluar ya teman-teman. Teman-teman, ini ada bunglon lagi nih di sini teman-teman. Nah kan, ini semakin membuktikan kalau misalkan mari kita coba cari di daerah yang seberang sana, seberang jalanan sana. Mungkin ada beberapa lisensi yang bisa kita jumpai. Oke, ayo teman-teman lanjut. Nah, untuk spesies yang ini namanya Cryptothesia striata teman-teman. Wah, banyak sekali kan teman-teman di pohon ini. Itu warnanya hijau terang teman-teman, tapi jika dilihat di sini tuh hijau pudar karena memang kondisinya pohon ini itu dekat dengan jalan menuju sekolahan teman-teman. Jadi mungkin karena banyak polusi dari asap kendaraan, makanya warnanya jadi memudar. Nah, seru banget kan teman-teman kita mencari lumut kerak bersama-sama dan mengidentifikasinya pun bersama-sama. Jadi kalau misalkan Krisna ada kesalahan ataupun salah dalam identifikasi ataupun salah dalam melihat apakah itu lumut kerak atau lumut biasa, mohon dibenarkan ya teman-teman. Dan saran Krisna juga diberitahu yang benar itu yang seperti apa atau namanya yang mana. Nah, keseruan hari ini kita dapat 4 spesies yang udah kita identifikasi tadi. Jadi 4 spesies itu kita analisis ke parameter-parameter yang di awal Krisna sudah sebutkan itu, sehingga dapat disimpulkan akan pencemaran udara di daerah sekitar yang kita tinjau tadi, lumut keraknya. Nah, kalau misalkan keanekaragaman, mungkin menurut Krisna di sini masih sedikit pencemaran udara ditinjau dari lumut kerak atau bioindikator atau biomonitoring, karena si lumut kerak ini masih dapat banyak dijumpai sehingga dia itu masih dapat hidup dan suplai nutrisi-nutrisi dari udara itu masih terjaga teman-teman. Nah, terima kasih udah menonton vlog ini, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali untuk mengenal lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah, salam lestari teman-teman, jangan sampai mencemari lingkungan sekitar. Sampai di sini dulu ya teman-teman, vlog kali ini tentang biomonitoring kualitas udara di daerah tempat Krisna tinggal. Jadi untuk kritik dan saran bisa kalian sertakan di bawah kolom komentar vlog ini. Terus jangan lupa di like dan subscribe, karena satu like dan subscribe kalian menyemangati atau memotivasi Krisna untuk terus berkembang, terus berkarya dalam menciptakan vlog-vlog tentang kepedulian kita terhadap lingkungan teman-teman. So, sampai jumpa dan salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.